Diceritakan setelah beberapa tahun berlalu semenjak perang besar melawan para monark berakhir. Satu persatu gate abyss yang seharusnya telah tertutup kini mulai terbuka kembali, hingga menyebabkan alam para dewa yang tersegel, dimensi neraka, dan bahkan sisa-sisa kehampaan tempat para raja lama dikurung mulai memperlihatkan retakan, karena ada suatu entitas yang mencoba memecahkan batas realitas. Mereka adalah outer god, para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno, dan mereka disebut sebagai sosok absolut. Dengan melalui banyak ciptaannya, para sosok absolut ini dicari dan dimanjakan dalam keabadian. Dalam proses itu mereka menciptakan banyak hal, jiwa, dan aturan. Namun karena para sosok absolut merasa bosan dalam pengulangan abadi itu, akhirnya mereka mulai memikirkan satu hal untuk menikmati dimensi waktu, yaitu dengan mengamati peperangan di antara ciptaan mereka. Setelah melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan kebangkitan yang tak pernah berakhir dalam peperangan, hal itu telah menyingkirkan kebosanan para sosok absolut dan membuat mereka merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba telah terjadi sebuah insiden yang tak terduga, di mana ada seorang sosok absolut yang terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat mengamati pertarungan yang tak berujung itu. Insiden itu bukan hanya membuat mereka terkejut, tapi justru memancing rasa lapar dan rasa ingin bersaing di antara para absolut lain. Mereka tidak tertarik pada kematian rekan mereka, tetapi lebih tertarik pada kekuatan yang kini tidak memiliki pemilik. Sementara di saat yang sama di dunia yang seharusnya telah damai, di sini terlihat Sung Suho yang menjalani hari-harinya sebagai seorang remaja biasa dan sedang memamerkan kepada teman-temannya bahwa ia berhasil diterima di Universitas Seni Korea. Namun di tengah momen kebahagiaan Suho saat melihat temannya jadi iri dan sulit mempercayai, bagaimana mungkin orang yang terkenal kuno dan ketinggalan zaman seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni bergengsi? Tiba-tiba muncul satu siswa nakal bernama Leun Chol yang pura-pura ingin mengucapkan selamat kepada Suho, tapi tujuan Leun Chol yang sebenarnya jelas adalah untuk menghajar Suho, karena Suho telah menggagalkan rencananya untuk menguasai sekolah ini. Para siswa lain yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik, padahal mereka sudah hampir lulus, tapi kenapa Leun Chol masih bersikap kekanak-kanakan? Dan kenapa dia harus sejahat itu pada Suho yang mencoba menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang? Namun tepat ketika Leun Chol baru saja bersiap untuk melayangkan pukulannya kepada Suho, nyatanya Suho sudah bergerak lebih cepat mendaratkan tendangannya ke wajah Leun Chol sembari berbisik dingin. Bisakah kau berhenti berulah sebelum kelulusan? Tapi betapa terkejutnya Sung Suho. Ternyata tendangannya itu masih bisa ditahan oleh Leun Chol yang tanpa sadar telah membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Hingga di saat itu juga, Leun Chol mulai menggunakan kekuatan tersebut untuk melancarkan serangan balik kepada Suho. Namun beruntung, Suho masih bisa menghindari pukulan Leun Chol yang bahkan dapat menjebol loker besi di ruangan itu. Para siswa yang melihatnya sontak jadi dibuat terkejut dan heran bagaimana Leun Chol mendadak bisa sekuat itu. Bahkan Leun Chol sendiri juga tidak mengerti dari mana kekuatannya berasal. 2 tahun kemudian setelah Suho lulus sekolah dan sekarang ia telah menjadi mahasiswa perkuliahan tahun kedua. Di sini terlihat Suho yang sedang berjalan di tengah kepanikan para warga karena kemunculan sebuah gate rank D di sekitar wilayah itu. Suho yang masih tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, kemudian ia bergumam. Lagi-lagi ada gate yang muncul. Semenjak 3 tahun yang lalu, seisi dunia banyak mengalami perubahan karena kemunculan gate. Gate adalah jalur menuju sebuah dungeon, di mana monster yang ada di dalamnya akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Tapi seiring dengan kemunculan mereka, manusia juga mulai berubah dan mendapatkan kekuatan, seolah-olah manusia memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka. Manusia super yang bisa menggunakan sihir telah dipanggil, dan Awakener juga mulai bermunculan. Di tengah kekacauan yang diyakini oleh semua orang, bahwa situasi ini akan berlangsung dalam waktu yang lama bersamaan dengan dunia yang terus berubah. Dengan segera seorang Awakener bernama Wo Jinchul mulai mengatasi masalah ini dengan menciptakan asosiasi Hunter dan mengumpulkan semua orang yang bisa mengendalikan energi sihir dengan gelar Hunter. Kini dunia telah terpisah antara Awakened Hunter dan masyarakat yang belum terbangkitkan. Saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, sementara beberapa orang lain bisa mendapatkannya dengan mudah. Secara tidak langsung, perbedaan itu telah membuat para semut menyadari batas mereka. Bahkan tidak peduli sekeras apapun sosok yang belum bangkit mencoba melawan, tetap saja mereka tidak akan pernah bisa menutupi jarak antara diri mereka dengan Awakener rank E. Setelah melihat semua fakta itu, Suho berpikir dunia pasti akan berakhir jika Hunter tidak menutup gate. Jadi itulah sebabnya semua orang berterima kasih kepada para Hunter. Sementara ketika Suho menyalurkan bakat dan pikirannya ke dalam sebuah gambar yang sedang ia kerjakan, di dalam benaknya Suho bergumam, bukankah alasan kenapa rakyat biasa sepertiku bisa hidup damai adalah karena keberadaan para Hunter? Tapi kenapa sebuah kecemasan mulai muncul di sudut hatiku? Apakah aku mulai terbiasa tidak memiliki sesuatu? Semenjak orang tuaku menghilang, aku harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain.
Bahkan pada waktu di mana aku merasa tidak bisa melakukan apapun, dan setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya terus memenuhi lubang di hatiku. Lalu begitu Suho juga bergumam, ibuku sering bilang padaku kalau aku ini tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi bagaimana cara ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya seperti ini? Tiba-tiba Suho dikejutkan dengan seseorang yang membuyarkan lamunannya karena dia tertarik dengan gambar yang Suho buat. Dan tanpa sadar, ternyata Suho telah menggambar seekor manusia semut yang tampak mirip dengan Beru. Sementara itu, di tempat munculnya gate yang berada di sekitar kampus Suho. Di sini terlihat para hunter yang sudah keluar dari gate setelah mereka menyelesaikan dungeon raid. Namun meskipun raid yang mereka lakukan telah berjalan dengan baik, nyatanya masih ada sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan dan harus segera dilaporkan kepada asosiasi hunter. Yaitu mereka telah bertemu dengan monster tipe baru berwujud humanoid, dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut monster humanoid tersebut. Pada awalnya, hunter yang bernama Kim Jong-soo ini menganggap bahwa monster humanoid itu tidaklah berbahaya. Karena meskipun monster itu telah menyerangnya dengan cakar dan taring, sampai saat ini Kim Jong-soo masih merasa baik-baik saja walau sudah terkena goresan dari monster tersebut. Namun tanpa diduga oleh Kim Jong-soo, tak lama ketika ia diminta untuk membuat laporan sederhana soal apa yang terjadi selama raid. Tiba-tiba muncul api biru dari bekas goresan di tangan Kim Jong-soo yang membuatnya kehilangan kesadaran dan kendali tubuhnya. Kemudian Kim Jong-soo mulai berubah menjadi monster humanoid dan langsung menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Hingga bagi siapapun yang terkena gigitan dan cakar Kim Jong-soo, seketika mereka pun juga ikut berubah menjadi monster humanoid dan jumlah mereka terus bertambah setiap kali mendapat mangsa. Sementara di sisi Suho dan para mahasiswa lain yang mendengar suara teriakan dari luar gedung, sontak mereka jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi pada orang-orang di luar sana dan kenapa mereka saling bertarung satu sama lain? Saat melihat api biru yang berkobar di mata mereka yang tampak seperti monster, Suho dan temannya menduga jangan-jangan telah terjadi dungeon break. Namun bukannya segera mengevakuasi diri ke tempat aman, Suho dan temannya malah memutuskan untuk menunggu bantuan dari para hunter dan mencoba meminta pria bernama Talim, yang kebetulan juga merupakan seorang Awakener Hunter untuk melakukan sesuatu. Tapi berhubung Talim tidak memiliki cukup keberanian untuk bertarung karena dia hanyalah seorang Hunter rank E. Sialnya keputusan tersebut justru mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri. Sebab dari seberang gedung itu terlihat ada salah satu monster humanoid yang sudah bersiap untuk melompat dan langsung menyerang mereka. Dalam situasi mencekam ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh mereka selain bergegas lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan ketika salah satu teman Suho meminta tolong untuk membantunya berdiri, alih-alih menolong, ternyata Suho malah kabur meninggalkan teman sekelasnya yang tidak berdaya. Namun di tengah pelariannya, Suho mendadak berhenti dengan matanya yang membelalak seakan ia baru sadar. Sial, kenapa aku malah lari dan meninggalkannya dalam bahaya? Kalau aku terus seperti ini, maka tidak ada yang akan berubah. Suho kemudian kembali membayangkan sosok ayahnya dan bertanya, "Ayah, kalau kau yang berada di situasi ini, apa yang akan kau lakukan?" Sementara ketika sosok Jinwo yang berada di dimensi lain tampak menatap ke belakang seolah dia bisa merasakan pergolakan hati putranya dari kejauhan. Di sini Suho juga teringat dengan mimpi tentang dirinya yang terasa mirip seperti game. Yang mana demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat di setiap lantainya, Suho juga terus menaikkan level dan melawan mereka untuk menjadi lebih kuat. Sehingga akhirnya Suho berhasil mencapai lantai teratas. Di dalam mimpi itu, Suho harus mengalahkan bos terakhir yang sangat kuat. Tapi meski dia adalah musuh, sayangnya Suho hanya bisa mengagumi dan iri pada kekuatannya. Lalu untuk beberapa alasan, ternyata identitas bos terakhir yang harus dia kalahkan itu adalah ayahnya sendiri, yaitu sosok yang sangat kuat dan bisa diandalkan. Setelah mengingat semua mimpi tersebut, akhirnya Suho sadar apa yang harus ia lakukan dalam situasi ini. Jadi begitu si monster humanoid tadi sudah bersiap untuk memangsa teman Suho yang tampak semakin ketakutan. Pada saat itulah, Suho langsung mengambil sebuah tabung apar dan segera kembali untuk menyelamatkan temannya dengan menghantam kepala monster itu. Lalu dengan tekadnya yang membara, Suho pun berkata, "Aku yakin ayah pasti akan melakukan hal yang sama." Sementara ketika Suho mulai kebingungan apalagi yang harus dia lakukan sekarang, karena serangan dari orang yang belum awakening dan kurang energi sihir tidak mempan pada monster. Seketika waktu mendadak berhenti, lalu muncul sebuah jendela sistem yang memberitahukan pada Suho, "Anda memenuhi syarat untuk menyelesaikan quest rahasia Courage of the Weak. Sekarang Anda sudah layak menjadi player, apakah Anda mau menerimanya?" Suho yang melihat notif itu tentu tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah Suho menyadari bahwa situasi ini sama seperti di mimpinya, di mana ia bisa bertarung dan terus naik level seperti player di dalam game, akhirnya Suho telah memutuskan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menerima questnya. Lalu pada saat itu juga, cahaya terang seketika menyinari seluruh ruangan sebagai pertanda kalau Suho sudah menjadi seorang player.
Hadiah dari quest rahasia Courage of the Week adalah Great Spellcaster Candiarus Blessing dan permanen efek Longevity. Dengan hadiah ini Suho akan diberikan mantra spesial, selalu kuat dan sehat, kebal racun dan debuff, serta kemampuan regenerasi. Begitu Suho melihat status window yang terbuka, Suho tampak sangat senang karena yang terjadi padanya ternyata memang bukan mimpi. Sementara ketika Suho mendapat misi harus mengalahkan Mistburn dan naik level untuk bertahan hidup. Seketika itu juga, waktu telah kembali mengalir, hingga Suho pun langsung berteriak pada temannya untuk segera lari. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang harus menghadapi 3 lawan sekaligus dalam transformasi menjadi monster. Jadi ketika monster itu mulai bergerak untuk menyerang Suho, dengan cepat Suho langsung menghantam monster pertama menggunakan tabung apar, yang kemudian ia lanjutkan dengan mengepalkan tinjunya untuk menghajar monster itu, hingga Suho pun berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Lalu begitu monster kedua juga mulai menyerang Suho menggunakan cakar, dengan sigap Suho langsung mengambil posisi untuk menendang monster itu, hingga ia berhasil mengalahkannya dan telah naik level. Bersamaan dengan sistem yang memberitahukan bahwa Suho bisa mengambil hadiah karena telah menyelesaikan quest tutorial. Kini Suho benar-benar sangat yakin kalau dirinya memang telah mengalami kebangkitan. Namun ketika Suho mencoba melancarkan serangan selanjutnya kepada monster Mistburn rank D, sontak ekspresi Suho jadi tampak panik, sebab monster yang satu ini bisa menahan pukulannya. Ketika monster itu mulai melancarkan serangan balasannya dengan cakar yang membuat Suho terluka di bagian dadanya, Suho yang panik segera melompat ke belakang untuk menjaga jarak dari monster itu, lalu ia bergumam, "Sial, aku akan berubah menjadi monster kalau serangannya mengenaiku, padahal aku baru saja awakening." Namun tanpa diduga oleh Suho, ternyata efek longevity yang ia terima sebelumnya bisa menghapus debuff di dalam jiwanya, hingga Suho bisa kembali sembuh dan melanjutkan pertarungan lagi. Sementara ketika monster itu menerkam Suho, tapi Suho masih bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Di sini Suho mencoba berpikir, kalau aku lebih lemah dari seorang rank D yang menjadi monster, maka itu berarti rankku adalah E. Tapi berhubung masih ada cara untuk melampaui monster itu, yaitu dengan menerima hadiah poin stat strength dari sistem. Seketika Suho telah mendapat kekuatan tambahan, hingga ia berhasil meloloskan dirinya dengan melempar monster itu dan langsung melesat untuk melancarkan serangan balik. Namun karena Suho masih belum bisa mengalahkan lawannya, bahkan setelah melakukan peningkatan strength. Lantas Suho langsung menggunakan semua poin hadiahnya untuk meningkatkan kekuatannya lagi, lalu Suho mulai melancarkan pukulan demi pukulan dengan sekuat tenaganya sembari bergumam, "Aku tidak pernah mendengar tentang Awakener yang bisa naik level, sebab rank sudah ditentukan ketika terbangkitkan, dan tidak ada Awakener yang menjadi lebih kuat dari rank mereka. Tapi meski aku tidak tahu siapa yang menentukan rank dan Unawakened, setidaknya aku telah mendapatkan kekuatan yang bisa membuatku keluar dari tatanan busuk itu." Di sini kita pun dapat melihat Suho yang terus melancarkan pukulan terkuatnya kepada monster itu sampai menembus tembok, hingga Suho berhasil mengalahkan lawannya dan naik level sekali lagi. Suho mengatakan, "Dengan ini maka aku juga telah menjadi seorang Awakener. Sekarang aku bisa melakukannya, aku bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah ini." Namun tanpa diduga oleh Suho, tepat ketika ia mencoba melihat bagaimana situasi di luar gedung, sialnya Suho malah mendapat serangan kejutan dari monster Mistburn Awakened rank C, yang tiba-tiba melompat ke atas untuk menghantam Suho dengan tebasan pedang. Sementara ketika terdengar suara himbauan darurat yang meminta semua warga sipil di sekitar wilayah Universitas Seni Korea untuk segera mengevakuasi diri karena telah terjadi dungeon break. Di lain sisi terlihat ada pasukan militer yang sedang bersiaga menunggu bala bantuan dari tim Hunter tiba di lokasi. Suho yang saat itu telah terkena serangan telak dari Hunter Kim Jong-soo yang sudah berubah menjadi monster. Sontak ia jadi bertanya-tanya, apakah monster itu bisa melompat ke sini dari bawah? Melihat bagaimana ia bahkan juga memiliki senjata, monster Mistburn rank C ini pasti berbeda dari monster sebelumnya. Tapi karena aku juga telah naik level beberapa saat yang lalu, bisakah aku memiliki kesempatan untuk menang? Setelah menggumamkan hal itu, tiba-tiba Suho langsung dikejutkan dengan serangan dari lawan menggunakan tebasan pedang, namun beruntung Suho masih sempat menghindari serangan itu. Sementara ketika Suho baru saja mengatakan ini gila, dengan cepat monster itu juga langsung melancarkan serangan susulannya kepada Suho, hingga membuat Suho yang tidak memiliki kesempatan untuk melawan jadi terpaksa melarikan diri sembari bergumam, "Sepertinya mustahil aku bisa menghadapi monster seperti ini. Bagaimanapun aku harus bisa bertahan sampai bala bantuan para hunter tiba." Dalam situasi ini, Suho berencana akan mencoba mengulur waktu dengan terus berlari dari kejaran musuhnya. Namun berhubung perhatian monster itu malah teralihkan kepada 3 wanita yang sedang menunggu di atap gedung sampai para hunter tiba. Sialnya Suho jadi tidak punya pilihan selain harus menghadapi monster itu demi menyelamatkan ketiga wanita tadi. Tapi naas, ternyata serangan yang Suho lancarkan kepada monster itu sudah terlambat karena para gadis yang ingin Suho selamatkan telah mati dibunuh.
Monster itu kemudian kembali mengayunkan tebasan pedangnya kepada Suho, namun Suho masih sempat menghindar dengan melompat ke belakang. Lalu setelah Suho bergumam, bahkan dengan satu pukulan darinya akan membunuhku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lepas. Saat itu Suho langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada monster itu, sambil terus menghindari setiap tebasan pedang lawannya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan tanpa henti, hingga ia dapat mendaratkan tendangannya ke kepala monster itu. Namun di saat itu juga, sialnya Suho juga harus terkena tebasan pedang dan tendangan susulan musuh yang membuatnya terluka parah, hingga Suho sekarang hanya memiliki satu health point yang tersisa. Dalam situasinya yang sudah terpojok, Suho masih merasa beruntung karena sistem masih memberinya kesempatan untuk hidup. Jadi tidak peduli meskipun ia akan mati di sini, Suho tetap berusaha untuk bangkit dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Namun tanpa disadari oleh Suho dan monster itu, tepat ketika mereka kembali untuk saling mengadu serangan masing-masing, tiba-tiba telah terjadi retakan dimensi di atas langit tempat mereka bertarung, lalu ada sesosok prajurit bayangan yang langsung melesat untuk menolong Suho dengan menebas tangan lawannya. Dan ternyata, prajurit bayangan itu tidak lain adalah Beru yang telah dikirim oleh Jinwo dari dimensi lain. Lalu sembari Beru yang menggunakan skill healingnya untuk menyembuhkan luka Suho dan berkata kepada monster itu, "Pasti kaulah hama rendahan yang berani menyakiti yang mulia." Pada saat itu juga, Beru langsung menghabisi monster itu dalam satu serangan yang membuat tubuhnya seketika jadi hancur lebur. Di tengah kepanikan yang terjadi akibat teror monster zombie yang tidak terhentikan, Beru langsung bergerak dalam kecepatan tinggi untuk menghabisi para monster zombie itu dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan saking cepatnya serangan yang dilancarkan oleh Beru, tidak ada seorang pun yang dapat melihat pergerakannya, seolah-olah semua monster zombie itu telah dikalahkan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Segera setelah Beru menyelesaikan pembantaiannya, Beru langsung kembali menghampiri Suho yang masih tergeletak tidak berdaya. Lalu ia berkata, "Sudah cukup lama kita tidak bertemu monark muda." Dalam kondisi pingsan, secara tidak langsung Suho bermimpi tentang masa kecilnya yang terasa sangat nyata, di mana ia yang gemar menggambar seekor semut hitam, dan semut hitam itu tidak lain adalah Beru yang datang menyelamatkannya saat ia nyaris mati dalam pertarungan melawan zombie sebelumnya. Namun begitu Suho sudah siuman setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Di sini Suho masih tampak kebingungan apakah ingatan dan semua kejadian yang ia alami sebelumnya memang nyata atau tidak. Hingga sampailah ketika Suho melihat berita di televisi yang menyiarkan tentang penyerangan monster zombie di Universitas Seni Korea pada beberapa hari yang lalu. Di mana itu adalah insiden yang memakan banyak korban jiwa dan meninggalkan sebuah misteri besar, karena tidak ada yang tahu siapakah sosok misterius yang sudah mengalahkan semua monster zombie itu tepat ketika para hunter terlambat tiba di lokasi. Setelah Suho melihat berita tersebut, kini Suho benar-benar yakin kalau semua kejadian itu memang nyata, dan kebangkitan kekuatannya bukan lagi sekedar mimpi belaka. Saat ini Suho adalah seorang Awakener yang bisa menjadi lebih kuat seiring dia naik level, dan dia sekarang berada di level 5 dengan memiliki skill Active Ruler's Authority level 1. Sementara ketika Suho bertanya-tanya bagaimana ia bisa selamat, padahal Suho yakin tubuhnya sudah tertebas oleh monster Mistborn rank C yang sebelumnya dia lawan. Pada saat itulah Beru kembali muncul dan berkata kepada Suho, "Itu karena sayalah yang telah menyingkirkan para sampah itu. Lama tidak bertemu monark muda. Saya benar-benar tidak bisa menahan perasaan haru ini setelah melihat Anda sudah tumbuh dengan luar biasa." Begitu Suho melihat kemunculan Beru, seketika isi kepalanya langsung dibanjiri oleh semua ingatan tentang Beru, seolah-olah seperti mengumpulkan potongan yang berserakan. Namun setelah Suho mengetahui bahwa Beru adalah salah satu dari makhluk kegelapan yang selalu berada di sisinya saat ia masih kecil, disinilah muncul lagi pertanyaan di dalam benak Suho. Kenapa aku melupakannya hingga sekarang, dan kenapa aku hidup dengan makhluk kegelapan saat aku kecil dulu? Beru mengungkapkan, ia harus melintasi dimensi terlebih dahulu untuk bisa bertemu lagi dengan Suho. Tubuhnya jadi menyusut sekecil ini karena efek menggunakan terlalu banyak energi mana saat ia melintasi dimensi dan memakai sisa energinya untuk menyelamatkan Suho sebelumnya. Bahkan saking lemahnya Beru sekarang, dia yang sebelumnya sudah mencapai level Marshal, kini telah turun ke level 1 hanya sebagai prajurit biasa. Pada awalnya tujuan Beru datang kemari adalah untuk membuka segel kekuatan Suho. Tapi ia tidak pernah menyangka kalau Suho mampu membuka segelnya sendiri. Lalu saat Beru ditanyai oleh Suho, apakah segel itu berhubungan dengan mimpi yang dialaminya selama ini? Lantas Beru pun menjelaskan, mungkin Anda berpikir itu semua adalah mimpi, tapi faktanya semua kejadian itu memang pernah Anda alami. Sung Jinwo sang Shadow Monarch yang agung telah menyegel kekuatan dan ingatan Anda, berharap agar Anda bisa hidup dengan normal monark muda. Suho yang mendengar Beru menyebut nama ayahnya, sontak ia langsung berkata kepada Beru, "Seperti yang kukira, kau pasti juga berhubungan dan tahu kenapa ayahku pergi meninggalkan rumah." Beru menjawab, sebenarnya ayah Anda tidak pergi meninggalkan rumah tanpa alasan. Melainkan dia telah pergi ke outer space dan berperang melawan para invader yang mencoba mengambil alih dunia ini.
Saat ini Shadow Monarch yang agung sedang bertarung melawan Itarim sang dewa dari outer space. Itarim telah mengirim utusan mereka untuk menyerang dunia ini, dan saya juga telah membasmi banyak musuh ketika dalam perjalanan untuk menemui Anda Monarch muda. Jadi karena dampak perang itulah yang telah membuat Gate dan monster kembali muncul di bumi. Saat Suho bertanya sekali lagi kepada Beru, apakah ibuku juga pergi bersama ayahku? Sebab ibuku juga menghilang di hari yang sama saat ayah menghilang. Beru yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan panik karena dari yang dia ingat seharusnya Cahain masih berada di bumi. Tapi jika dia memang benar menghilang, Beru yakin ini adalah ulah utusan Itarim yang berada di bumi. Setelah Suho mengetahui penyebab orang tuanya menghilang dan tidak bisa kembali adalah karena bajingan yang dipanggil Itarim tersebut. Sontak hal itu telah membuat Suho sangat marah, namun ia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengembalikan kedua orang tuanya. Beru mengatakan, jika Anda ingin bertemu lagi dengan orang tua Anda, maka hanya ada satu jalan. Berhubung Rajaku Shadow Monarch yang agung takkan bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu karena peperangan itu. Maka Andalah yang harus mencari dan menyelamatkan Nyonya Cahain setelah Anda menjadi lebih kuat. Jadi ayo naikkan level Anda dimulai dari sekarang. Segera setelah Beru mengatakannya, tiba-tiba Suho langsung mendapat sebuah quest Trial of the Shadow yang mengharuskan Suho membuktikan kemampuannya dengan memasuki Shadow Dungeon untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya setelah lama tersegel. Ini adalah kunci untuk memasuki Shadow Dungeon, dan kunci ini bisa digunakan pada bayangan Suho sendiri. Jadi begitu Suho mengikuti petunjuk Beru untuk memasukkan kunci itu pada bayangannya, seketika sebuah gate menuju Shadow Dungeon langsung terbuka. Lalu Beru segera mengajak Suho masuk ke sana untuk mengambil semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Suho sang monark muda. Di dalam benaknya Suho kemudian bergumam, sejujurnya aku sendiri masih sulit mempercayai tentang outer space, perang dengan para dewa ataupun tentang Shadow Monarch, karena semua itu tidak masuk akal. Tapi tetap saja, kalau aku bisa bertemu lagi dengan orang tuaku dengan cara bertambah kuat, maka aku akan naik level sebisaku. Sementara di sisi Beru yang melihat tatapan berapi-api di mata Suho, hal itu membuat Beru kembali teringat perintah Jinwo kepadanya untuk pergi ke bumi dan membuka segel Suho. Saat itu Jinwo mengatakan, berhubung penyerangan Itarim mungkin sudah menyebar ke bumi, maka lepaskanlah segel kekuatan dan ingatan Suho lalu lindungilah bumi sendirian. Untuk sisanya, aku mengizinkanmu untuk mengambil tindakan menurut kebijaksanaanmu tergantung situasinya. Dan alhasil, akhirnya Beru pun telah memutuskan akan tetap berada di sisi Suho serta mengawasi pertumbuhannya. Begitu Suho dan Beru telah memasuki Shadow Dungeon, dan gate-nya juga ikut menghilang bersamaan dengan kepergian mereka. Beru menjelaskan tempat ini adalah tanah kematian, di mana makhluk hidup tidak dapat menginjakkan kakinya di tempat ini tanpa izin dari sang Master Shadow Dungeon. Kemudian saat Suho melihat situasi di Shadow Dungeon yang sekilas hanya tampak seperti kota hancur daripada sebuah dungeon. Tapi entah kenapa, tempat ini terasa familiar baginya. Tiba-tiba muncul quest survive yang mengharuskan Suho untuk bertahan di tempat ini selama 4 jam dan membuktikan kelayakannya. Karena penghuni Shadow Dungeon takkan pernah menerima diri Suho yang lemah sebagai master tanah ini. Dan pada saat itu juga, sesosok monster goblin yang sudah memperhatikan Suho dari tadi kini mulai bergerak untuk menyerang Suho. Namun dengan gerakan refleksnya, ternyata Suho bisa menyerang goblin itu lebih dulu, hingga membuat si goblin jatuh kesakitan. Setelah Suho diberitahu oleh Beru bahwa monster ini adalah Goblin Scout, dan Scout mempunyai lebih banyak kawanan. Dengan cepat Suho langsung bergerak untuk menghabisi goblin itu, sebelum dia memanggil para rekannya. Namun tanpa terduga, meskipun Suho berhasil mengalahkan goblin itu dan merebut senjatanya sebelum dia sempat memanggil rekannya, sialnya Suho malah dikejutkan dengan kemunculan satu goblin lain yang langsung memanggil para rekannya untuk segera datang ke tempat ini. Saat melihat kemunculan mereka, Suho berharap agar Beru juga ikut membantunya bertarung. Tapi walaupun Beru memang sangat ingin membantu Suho meski tanpa diminta sekalipun, sayangnya Beru tidak bisa melakukannya. Karena berada jauh dari sang monark telah membuatnya sulit mengisi energinya kembali dan Beru harus menghemat kekuatannya sebisa mungkin. Atau dengan kata lain, saat ini Beru benar-benar telah menjadi tidak berguna meski hanya di hadapan para kroco. Suho yang menyadari sepertinya ia tidak punya pilihan selain harus bertarung dengan kekuatannya sendiri. Di sini Suho langsung mencoba menggunakan skill Ruler's Authority-nya untuk mengambil senjata musuh dan mengendalikan senjata itu untuk menyerang setiap lawannya, lalu Suho berkata, "Jadi inikah skill yang ada di status Windowsku? Rasanya aku seperti memiliki tangan tak kasat mata." Sementara ketika Suho mendapat serangan panah dari musuh yang berhasil dia tangkap. Saat itu Suho juga langsung menggunakan skill yang sama untuk membuat busur panah, hingga ia berhasil meluncurkan panah itu tepat ke kepala musuh. Sedangkan di sisi Beru yang merasa terkesan saat melihat Suho mampu melakukan penyesuaian luar biasa dalam menggunakan skillnya. Sontak hal itu telah mengingatkan Beru akan masa kecil Suho yang terlahir seperti pahlawan legendaris dalam dongeng. Saat itu Suho bisa menggunakan Ruler's Authority yang dia warisi dari monark semaunya. Tapi karena kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan segalanya dan hanya akan menjadi gangguan di dunia yang damai,
Akhirnya sang monark terpaksa menyegel kekuatan Suho. Namun sekarang, Suho sudah bisa menggunakan kekuatannya sebagai cahaya harapan untuk melawan Apostle Itarim yang mulai bergerak menyerang bumi. Setelah beberapa menit melakukan pertarungan dan Suho juga telah naik level, Suho menyadari sepertinya batas beban dari skill Ruler's Authority yang dapat ia gunakan hanya sekitar 10 kg saja. Tapi di saat Suho lengah, sialnya tubuh Suho malah terkena tusukan senjata goblin yang menyerangnya dari belakang, hingga membuat Suho kesakitan dan harus menghadapi situasi sulit saat para musuh mengepungnya. Namun tidak peduli meski Goblin Centurion yang jauh lebih kuat sudah mulai bergerak untuk menyerang Suho, dan tidak peduli meski luka yang Suho alami terasa sangat sakit. Dengan cepat Suho segera mencabut senjata yang menancap di tubuhnya dan langsung melempar senjata itu kepada Goblin Centurion, lalu Suho berkata, "Meskipun ini terasa sakit, sekarang aku merasa lebih hidup daripada saat aku tidak memiliki kekuatan." Serangan demi serangan terus Suho lancarkan kepada setiap musuh yang ada di hadapannya. Namun seiring Suho menggunakan kekuatannya dalam tiap serangan yang ia lancarkan, ternyata status health point Suho juga semakin berkurang karena musuh yang Suho hadapi tidak ada habisnya. Hingga sampailah ketika Suho mampu mempelajari skill resilience yang dapat meningkatkan ketahanan tubuhnya. Akhirnya Suho berhasil mengalahkan semua musuh dalam batas waktu yang telah ditentukan dan Suho juga telah naik level beberapa kali. Melihat kejadian itu, Beru jadi semakin terkesan dengan peningkatan kekuatan Suho yang luar biasa. Jadi dia sangat yakin kalau Suho pasti bisa menyelesaikan ujian ini. Begitu Suho menerima hadiah Runestone Shadow Extraction karena dia telah menyelesaikan quest, Suho bertanya-tanya apakah dia bisa mempelajari skill Shadow Extraction jika menggunakan Runestone tersebut. Sementara ketika Beru tampak senang dan bangga saat mengetahui kalau Suho telah mendapatkan skill Shadow Extraction sama seperti milik Jinwo sang Shadow Monarch. Di sini Suho juga langsung memperlihatkan tubuhnya yang semakin berotot dan tidak terluka sama sekali, berkat dirinya yang telah naik level dan berkat skill resilience yang meningkatkan pertahanan fisiknya sebanyak 20%. Beru menjelaskan, mekanisme level up ini dibuat berdasarkan sistem yang Monarch gunakan dulu. Ini adalah sistem pendukung yang didesain untuk memastikan keamanan Anda saat Anda bertumbuh. Sederhananya aku pikir aku tidak memiliki kekuatan, tapi sebenarnya aku terlahir sebagai prajurit terkuat. Suho yang mendengarnya kemudian ia langsung menyerap skill Shadow Extraction yang ia dapatkan dengan menghancurkan runestone tersebut. Dijelaskan dengan menggunakan skill ini, Suho bisa mengekstrak energi dari tubuh yang tidak lagi memiliki nyawa dan mengubahnya menjadi prajurit bayangan. Tingkat kegagalan ekstraksinya akan meningkat tergantung pada status target dan waktu sejak kematian. Tapi berhubung skill ini masih berada di level terendah, jumlah Shadow Extraction yang dapat Suho lakukan hanya sebanyak 3 prajurit bayangan saja. Mengetahui hal itu Suho kembali bertanya-tanya, apakah skill ini semacam nekromansi? Tapi jika aku ingin memerintah pasukan dan harus memburu mereka terlebih dahulu, bukankah itu artinya aku bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dariku? Suho kemudian mulai mencoba menggunakan skill Shadow Extraction itu kepada mayat Goblin Centurion. Namun karena Suho tidak bisa menggunakan skill itu tanpa memberikan perintah khusus, Beru yang sangat memahami cara kerja skill ini, lantas ia langsung menyarankan kepada Suho untuk memberikan perintah yang jelas. Dan alhasil, akhirnya terlintas di dalam pikiran Suho untuk menyebutkan satu perintah yang sudah sangat familiar kita dengar. Arise! Di sini kita pun dapat melihat ada 3 prajurit bayangan Goblin level 1 yang berhasil Suho bangkitkan dengan skill Shadow Extraction. Namun ternyata skill ini tidak sehebat yang Suho kira, sebab ketiga prajurit yang ia bangkitkan terlihat sangat lemah. Beru menjelaskan, biasanya prajurit Shadow Extraction baru memang lebih lemah daripada saat mereka hidup, dan ukuran tubuh mereka juga menjadi lebih kecil. Tapi karena Suho masih tampak kecewa saat sistem juga memberitahukan bahwa prajurit bayangan Goblin tersebut akan menghilang dalam sehari setelah digunakan. Lantas Beru pun terus berusaha meyakinkan Suho dengan berkata, "Kurasa karena status intelligence dan tingkat pengaruh Shadow Authority Anda masih rendah, sepertinya Anda belum mendapat skill Shadow Storage untuk menyimpan mereka. Tapi percayalah Monarch muda, Shadow Extraction sungguh akan menjadi skill yang bagus nantinya, dan ini adalah skill yang sangat luar biasa." Sesaat kemudian ketika Suho mulai merasa lapar karena ia belum makan selama 2 hari, Suho langsung mengajak Beru untuk keluar dari tempat ini dengan menggunakan kunci Shadow Dungeon, lalu Suho pun segera menyantap makanan yang disediakan di rumah sakit. Di sini Beru kembali menjelaskan kepada Suho tentang apa yang harus Suho lakukan mulai dari sekarang. Saat ini Suho punya 3 misi yang harus diselesaikan. Pertama, lindungi bumi dari monster outer space dengan cara masuk ke dungeon dan memburu mereka. Selagi memburu monster, Suho akan terus naik level dan menjadi semakin kuat, hingga bumi pun juga akan semakin aman. Kedua, Suho harus menemukan keberadaan Cahain apapun yang terjadi. Dan selama Suho memburu monster outer space, maka Suho pasti akan mendapatkan petunjuk di mana ibunya berada. Misi ketiga adalah misi yang sangat penting, yaitu Suho harus membantu memulihkan kekuatan Beru. Sejujurnya Beru sendiri tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan menjadi prajurit biasa.
Padahal ia sangat ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada Suho. Hal yang diperlukan untuk memulihkan kekuatan Beru adalah dengan menyerap sebagian energi dan pengetahuan yang dimiliki oleh targetnya dengan cara memakan mereka. Meskipun Beru tahu kalau itu adalah metode yang tidak efisien sejak sebelum ia menjadi prajurit bayangan, sayangnya Beru tidak punya pilihan lain saat ini, karena ia tidak bisa mendapatkan energi sihir dari Jinwo sang Shadow Monarch. Jadi walau bagaimanapun juga, Beru hanya butuh memakan sesuatu yang memiliki energi sihir, dan itu juga berarti bahwa Beru akan ikut pergi masuk ke dungeon. Setelah mendengar penjelasan dari Beru, Suho langsung berdiri untuk mengajak Beru bersiap memasuki dungeon sekarang juga. Tapi berhubung syarat untuk bisa masuk ke dungeon, Suho harus menjadi hunter yang punya lisensi. Lantas Beru langsung menyarankan kepada Suho, sebaiknya mereka pergi ke kantor asosiasi hunter untuk melakukan penilaian kemampuannya terlebih dahulu. Lalu Suho yang mendengarnya kemudian bergumam, "Karena aku adalah awakener yang bisa naik level. Aku penasaran rank apa yang akan kudapatkan setelah penilaian, dan bagaimana jika aku bisa langsung menjadi seorang hunter S rank." Nah, setelah Suho pergi ke kantor asosiasi hunter untuk melakukan penilaian ranknya, petugas di sana memberitahukan hasil penilaian energi sihir Suho adalah 46, dan Suho dikategorikan sebagai seorang awakener rank E. Suho yang mendengarnya sontak jadi kesal dan kecewa, karena jika mengingat kemampuannya yang bisa terus naik level, seharusnya ia bisa langsung menjadi hunter S rank. Bahkan ketika Beru mencoba menghibur Suho dengan mengatakan, "Sepertinya yang membuat rank Anda rendah adalah karena Anda hanya memfokuskan diri untuk menaikkan stat kekuatan Anda." Bagi Suho, ucapan Beru itu hanya memperburuk perasaannya saja, lalu sambil menatap tangannya Suho pun berkata lirih, "Mengingat Shadow Authority-ku sudah dalam keadaan buruk, dan sekarang rankku adalah E. Bisakah seorang rank E sepertiku melindungi bumi? Kudengar raiding party jarang sekali mempekerjakan hunter rank rendah. Dengan keadaan ini, sudah pasti akan sulit bagiku untuk memasuki dungeon dan naik level." Namun begitu Suho teringat bahwa dalam penaklukan dungeon, ada pembagian kerja yang menyeluruh, di mana pasukan penyerang bertugas menaklukkan dungeon, tim pengangkut bertugas mengambil mayat monster, dan tim penambang yang mengambil sumber daya dungeon dari barisan belakang. Akhirnya Suho menemukan satu cara untuk bisa memasuki dungeon, yaitu dengan bergabung ke tim pengangkut atau tim penambang yang masih menerima memperkerjakan hunter rank E sekalipun. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang berhasil masuk ke dungeon sebagai anggota tim penambang berkat bantuan dari seorang kenalannya yang bernama Talim. Namun saat Suho berterima kasih kepada Talim, tiba-tiba Talim malah langsung membungkukkan tubuhnya di hadapan Suho sembari berkata, "Suho, maafkan aku soal insiden di universitas sebelumnya. Padahal saat itu aku adalah satu-satunya awakener di sana, tapi aku justru ketakutan dan lari sendirian tanpa dapat melakukan apapun." Suho yang mendengarnya kemudian membalas berkata, "Tolong angkat kepalamu senior, kau itu seorang awakener rank E sepertiku. Lagi pula, karena asosiasi hunter telah menyuruh rank E seperti kita untuk lari secepat mungkin saat melihat Magic Beast. Aku yakin kau hanya mengikuti arahan mereka." Begitu mendengarnya, Talim tampak sangat terkejut dan langsung bertanya kepada Suho, "Jadi kau juga seorang rank E?" Lalu setelah Suho menjawab iya, level energi sihirku hanya 46. Itu bahkan sangat rendah untuk seorang rank E. Sontak hal itu bukan hanya semakin mengejutkan Talim, tapi dia juga merasa heran bagaimana mungkin energi sihir Suho lebih rendah daripada dirinya. Padahal Talim sangat yakin, ia telah melihat Suho mampu bertarung dengan hebat melawan Magic Beast saat ia melarikan diri sebelumnya. Sementara ketika Talim mencoba menepis keraguannya dengan berkata, "Mungkinkah aku salah lihat? Tapi walau bagaimanapun, pastinya akan sangat luar biasa kalau ada seorang rank E yang mampu melawan Magic Beast dan selamat." Lagi-lagi Talim kembali dikejutkan dengan Beru yang tiba-tiba muncul di sampingnya sembari berkata, "Tentu sudah jelas, monark muda itu memang luar biasa." Saat mendengar Talim yang berteriak histeris karena dia pikir Beru adalah seekor Magic Beast, Suho langsung bertanya kepada Beru, "Kenapa kau tiba-tiba keluar?" Beru kemudian menjawab, "Mengingat saat ini Anda masih selemah larva semut monark muda, jadi saya hanya bisa tenang jika saya berada di sisi Anda untuk melindungi Anda." Singkat cerita, setelah Suho menjelaskan kepada Talim bahwa Beru bukanlah Magic Beast, melainkan dia adalah salah satu makhluk summon yang selalu berada di sisinya. Saat itu Suho langsung mengalihkan pandangannya ke lorong gelap yang ada di sana, sembari bergumam, "Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku berada di dalam dungeon selain di Shadow Dungeon. Aku penasaran, apakah pasukan penyerang sudah mulai memburu monster di depan sana?" Scene kemudian berganti ke sisi para hunter dari tim penyerang yang telah menumbangkan banyak monster serigala. Yang mana ketika mereka tengah membicarakan tentang hasil dari mayat serigala yang tidak begitu berharga, tiba-tiba salah satu hunter menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik celah sempit lorong itu, lalu mereka semua segera masuk ke sana hingga sampai di sebuah tempat yang tampak misterius. Begitu menyadari bahwa skill deteksi yang mereka gunakan tidak dapat merasakan keberadaan Magic Beast,
Dan di sini juga tak ada apapun selain sebuah pedang yang tertancap di tengah reruntuhan altar itu. Sontak semuanya jadi merasa seperti mendapat jackpot. Karena pedang itu terlihat sangat luar biasa, dan kemegahannya pasti akan membuat siapapun langsung tertarik untuk memilikinya. Sang ketua tim kemudian menyarankan sebaiknya mereka harus berhati-hati, sebab di tempat yang menyimpan harta seperti ini biasanya terdapat perangkap. Namun berhubung salah satu rekannya tidak mempedulikan ucapan si ketua, dan ia langsung menggenggam pedang itu untuk mencabutnya. Tiba-tiba hunter ini langsung dihantam oleh ledakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari pedang tersebut, hingga membuat jiwanya seolah telah ditelan oleh kegelapan yang menyerupai mulut hewan buas dengan gigi tajam yang langsung melahapnya. Lalu terlihat 3 mata dengan tatapan intimidasi yang mulai menunjukkan eksistensinya untuk mengambil alih tubuh hunter itu. Pada awalnya, tidak ada siapapun yang dapat merasakan kejanggalan dari kejadian ini. Namun ketika si ketua tim sekali lagi memperingatkan hunter yang bernama Kim Yong Jun ini, lain kali kau harus lebih hati-hati. Tiba-tiba Kim Yong Jun malah menebas kepala si ketua menggunakan pedang itu, hingga membuat para hunter lain jadi bergidik ketakutan tanpa bisa melakukan apapun. Lalu setelah Kim Yong Jun memancarkan aura intimidasi yang sangat mengerikan sembari berkata, "Beraninya kalian menginginkan pedang milik Beast Monarch?" Pada saat itu juga, entitas misterius yang merasuki Kim Yong Jun terus-menerus memberikan perintah kepadanya untuk membunuh semua penyusup yang berada di domain Beast Monarch. Sementara di saat yang sama di sisi Suho saat ini, di sini terlihat para pekerja tim penambang yang tampak terkesan dengan Suho yang mampu menggunakan skill summon-nya untuk membantu pekerjaan menambang. Talim yang mengetahui bahwa seorang summoner seharusnya hanya bisa memanggil 1 atau 2 makhluk sekaligus, tapi Suho bisa mensummon lebih dari itu. Sontak Talim jadi mulai curiga, sepertinya kekuatan Suho memang tidak normal. Namun alih-alih mempedulikan kecurigaan Talim, Suho justru lebih memilih untuk fokus melanjutkan pekerjaannya. Lalu ia berkata, "Beru, tampaknya Shadow Extraction memang skill yang cukup bagus seperti yang kau katakan. Mengingat perkataanmu sebelumnya, kekuatanmu bisa pulih dengan memakan sesuatu yang mengandung energi sihir. Kalau begitu, bukankah kita bisa melakukan misi ketiga kita di sini? Karena pecahan Magic Stone ini juga mengandung energi sihir yang bisa kau makan." Beru yang mendengarnya, kemudian ia langsung memakan Magic Stone yang berserakan di sana dengan lahap. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Beru dapat merasakan kehadiran kekuatan Monarch di sisi lain dungeon ini, lalu ia segera memberitahukannya kepada Suho. Mendengar hal itu, sontak Suho langsung bertanya kepada Beru, "Apakah Monarch yang kau bicarakan adalah ayahku?" Kemudian tidak berselang lama setelah Beru menjawab tidak, karena jika itu adalah raja kami sang Shadow Monarch, seharusnya kekuatanku akan pulih dalam sekejap. Tiba-tiba para penambang lain juga dapat mendengar suara jeritan kematian dari pasukan penyerang yang tidak jauh di depan mereka. Lalu di saat yang sama, sialnya mereka juga dikejutkan dengan kemunculan beberapa monster serigala yang seharusnya tidak berada di sini. Para penambang yang panik, sontak mereka langsung bergegas kabur menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan Suho yang sejak awal memang telah menunggu momen ini, justru lebih memilih untuk bertarung melawan monster itu. Kemudian di dalam benaknya Suho berkata, "Melihat nama mereka berwarna orange, pastinya mereka berada pada level yang sama dengan rank D yang aku lawan di Universitas Seni Korea. Kalau begitu, maka aku sepenuhnya mampu melawan mereka sendirian." Namun berhubung Suho juga harus melindungi Talim yang memutuskan untuk ikut membantu bertarung karena dia tak ingin lari sendirian lagi. Lantas Suho langsung memanggil prajurit bayangan goblin untuk menjaga Talim, lalu Suho juga segera membuka inventory dan memilih senjata yang akan ia gunakan untuk bertarung. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang melesat dengan cepat dan langsung membunuh salah satu monster menggunakan senjata daggernya. Kemudian setelah Suho membangkitkan mayat monster itu dengan skill Shadow Extraction. Alhasil Suho bisa menghadapi kedua monster lainnya sekaligus, hingga membuat Beru jadi semakin kagum dengan Suho yang tampak sudah terbiasa bertarung dengan Shadow Authority-nya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan kepada semua monster serigala yang ia hadapi, hingga ia berhasil mengalahkan semuanya dan langsung membangkitkan mereka menjadi prajurit bayangan. Namun seolah dungeon ini tak ingin memberi waktu bagi Suho untuk istirahat, lagi-lagi muncul quest baru yang mendesak Suho untuk segera mengalahkan satu musuh lagi, tapi Suho juga harus mengamankan keselamatan dirinya sendiri. Dan ternyata, musuh yang dimaksud oleh sistem itu adalah eksistensi monster Fang yang telah merasuki hunter Kim Yong Jun melalui kekuatan pedang Beast Monarch yang digunakannya saat ini. Tanpa basa-basi, monster Fang langsung saja mengayunkan tebasan pedangnya kepada Talim yang terlihat lebih lemah. Namun beruntung, Suho masih sempat menyelamatkan Talim dengan segera menarik tubuhnya. Sementara, ketika Suho memerintahkan prajurit bayangannya untuk menyerang balik monster Fang, Suho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Talim menjauh dari sana, sembari berkata, "Sial, sepertinya hunter itu telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster. Ditambah lagi karena warna namanya adalah merah, tentunya dia jauh lebih berbahaya."
Suho kemudian bertanya kepada Beru, monster itu bukan monark seperti ayahku kan? Lalu setelah Beru menjawab dia terlalu lemah untuk disebut seorang monark, tapi bukan berarti Anda bisa menghadapinya dengan kondisi Anda saat ini. Suho yang mendengarnya kemudian ia mulai membuka inventory dan mengeluarkan semua senjatanya sembari berkata, meski begitu, itu saja sudah cukup bagiku. Bukankah kau pernah bilang sistem player memberikan bantuan untuk memastikan pertumbuhanku stabil? Lagi pula karena sistem telah memberiku sebuah quest, itu berarti aku berpotensi akan menang. Yang terpenting karena aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin untuk bisa bertemu dengan orang tuaku. Maka aku akan mengalahkan musuh dengan nama warna merah di sini dan tumbuh lebih kuat dengan lebih cepat. Jadi bertepatan setelah Monster Fang mengalahkan semua prajurit bayangan Suho dalam satu kali tebasan, lalu dengan perlahan ia mulai berjalan mendekati Suho. Beru yang melihatnya kemudian bergumam, monark muda, meski Anda menghadapi ujian dan waktu yang lebih sulit lagi, Anda sama sekali tidak pernah melarikan diri. Bahkan dalam wujud yang masih lemah, aku bisa melihat sosok monark di dalam diri Anda. Segera setelah Beru memberitahu kepada Suho bahwa wujud sejati musuhnya adalah sebuah pedang. Jadi Suho harus menebas tangan musuh dan memisahkan pedang itu dari inangnya, agar dia takkan bisa bergerak lagi. Di sini Suho langsung memanggil prajurit bayangan serigala untuk menyerang Monster Fang sekali lagi, lalu Suho kembali berkata kepada Beru, jadi mereka benar-benar kembali bangkit setelah aku mengalirkan manaku pada mereka. Beru kemudian menjawab, pada dasarnya prajurit bayangan berwujud astral. Jadi selama Anda memiliki mana, maka kami akan selalu bisa bangkit lagi. Namun ketika Beru dengan bangga menanyakan kepada Suho, bagaimana pendapat Suho soal kekuatan prajurit bayangan? Ternyata Suho malah mendapati semua prajurit bayangannya yang sekali lagi dikalahkan oleh Monster Fang dengan mudah. Hingga membuat Suho yang kecewa melihatnya jadi ingin bertanya balik kepada Beru. Apakah hanya segini saja kekuatan prajurit bayangan yang kau banggakan itu? Lalu tak lama setelah Beru kembali menjawab, sudah jelas hal itu dikarenakan mana Anda yang masih lemah. Seketika mata Suho langsung terbelalak kaget saat mendengar suara Monster Fang yang berkata kepadanya, bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu menggunakan kekuatan Shadow Monarch? Beru yang mendengarnya sontak jadi kesal dan membalas berkata, bajingan, beraninya kau memanggil darah keturunan Shadow Monarch sebagai makhluk rendahan. Sementara ketika Monster Fang tertawa saat ia memikirkan betapa beruntungnya dia bisa bertemu dengan darah keturunan Shadow Monarch yang merupakan musuh bebuyutan para monster hewan buas. Pada saat itu juga, Monster Fang langsung mendapat serangan kejutan dari Suho yang melempar dagger ke arahnya, namun ternyata Monster Fang masih bisa menangkis dagger itu dengan mudah. Bahkan meski Suho sekali lagi mencoba menyerang Monster Fang menggunakan lebih banyak senjata, nyatanya serangan Suho itu juga tidak dapat melukainya. Suho yang mengakui kemampuan musuhnya tidak bisa dianggap remeh. Di sini Suho mulai berpikir sepertinya ia harus bertarung dengan menggunakan semua senjatanya. Lalu serangan demi serangan, langsung Suho lancarkan secara bertubi-tubi kepada Monster Fang. Namun berhubung setiap serangan Suho selalu dapat ditangkis oleh Monster Fang, bahkan dia juga mampu menghancurkan semua senjata Suho. Sialnya hal itu malah membuat Suho mulai panik, dan satu-satunya senjata Suho yang tersisa juga telah dipotong oleh Monster Fang dengan mudah. Kemudian sembari Suho yang terus menghindari serangan balik Monster Fang, di dalam benaknya Suho bergumam, jika situasinya terus seperti ini, bukankah itu sama saja artinya aku tidak bisa melawan balik? Terlebih lagi jika satu saja serangannya mengenaiku, maka aku pasti akan mati. Dan jika aku memperpanjang pertarungan ini, maka semua kesempatan menang akan lepas dari tanganku. Sementara ketika Suho mendengar Monster Fang yang berkata, apa kau akan terus kabur seperti pengecut? Kau sama pengecutnya seperti Shadow Monarch yang bersembunyi di balik pasukan bayangannya. Meskipun saat itu Suho merasa kesal karena ayahnya telah dijelek-jelekan oleh Monster Fang, di sini Suho masih berusaha untuk tetap tenang sembari memikirkan strategi apa yang bisa ia gunakan untuk mengalahkan Monster Fang. Di tengah pertarungan itu, Suho kembali teringat percakapannya dengan Beru. Lebih tepatnya saat Suho bertanya kepada Beru, jika memang segelku sudah terlepas, lalu kenapa kekuatan penuhku belum kembali dari semenjak aku memanjat menara? Beru kemudian menjawab, karena kekuatan Anda tersegel saat Anda masih kecil, jadi lebih baik anggap saja seolah Anda telah mendapatkan kembali bakat Anda dari saat itu. Dan jika Anda memiliki kekuatan tersebut, maka itu sudah lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Tapi berhubung saat itu Anda hanya menjalani tes untuk melihat apakah Anda bisa mengatasi bakat Anda. Faktanya kekuatan fisik Anda akan hilang, tidak peduli meski Anda berhasil menyelesaikan tes atau tidak. Pada intinya pengalaman Anda di menara bukannya tidak berguna. Jadi Anda harus bisa mengingat perasaan dan semangat bertarung Anda saat itu, agar Anda bisa membangkitkan kekuatan Anda monark muda. Scene kemudian kembali berganti ke situasi pertarungan yang terjadi saat ini. Yang mana setelah Suho bisa mengingat bahwa ia selalu bertarung dengan tinjunya selama di menara, lalu Suho juga teringat bahwa prajurit bayangan pada dasarnya berwujud astral, yang akan selalu bisa bangkit lagi selama Suho memiliki energi sihir.
Alhasil Suho pun telah mendapatkan ide untuk menggunakan dan mengubah prajurit bayangan sesuai keinginannya. Jadi ketika Monster Fang terus melancarkan serangannya kepada Suho sembari berkata, "Apa kau tidak sadar trik bayanganmu itu takkan bekerja padaku jika aku menghancurkanmu lebih dulu?" Pada saat itulah Suho mulai menyerap semua prajurit bayangan untuk menyatu dengan kedua tangannya. Lalu Monster Fang juga langsung mengayunkan tebasan penghancur untuk menghabisi Suho dalam satu serangan itu. Namun betapa terkejutnya Monster Fang. Ternyata Suho masih bisa menahan serangan itu dengan menggunakan sarung tinju yang ia ciptakan dari hasil perubahan wujud prajurit bayangan. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan menepis pedang Monster Fang sembari berkata, "Dengan ini, maka pertarungan tangan kosong akan menjadi lebih mudah." Sementara ketika Suho mulai bisa menyerang balik dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Monster Fang. Di sisi Beru yang melihat kejadian itu kemudian ia bergumam, "Astaga, dia mengubah prajurit bayangan menjadi senjatanya." Shadow Monarch adalah makhluk yang melampaui level tanpa batas dan bisa mengendalikan bayangannya dengan bebas. Sedangkan Monarch muda, meskipun dia baru mempelajari Shadow Authority di level pemula seperti larva semut yang baru menetas, dia sudah mampu mempelajari level selanjutnya dari Shadow Authority tanpa ada yang mengajarinya. Wahai Rajaku Shadow Monarch yang agung, Monarch muda memang sebuah keajaiban. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang menggunakan satu lengannya untuk menangkis tebasan pedang Monster Fang. Sedangkan satu lengannya yang lain, diam-diam mengendalikan senjatanya untuk menyerang punggung Monster Fang dari belakang. Lalu begitu pertahanan Monster Fang jadi terbuka lebar karena serangan pengalihan itu, dengan cepat Suho langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Monster Fang. Hingga Suho pun berhasil menghempaskan tubuh Monster Fang jauh ke belakang. Kemudian ketika Monster Fang langsung bangkit untuk membalas Suho, saat itu Suho juga segera mengendalikan beberapa senjata yang tergeletak di sana untuk mencincang tubuh Monster Fang lebih dulu. Hingga pertarungan sengit itu pun telah dimenangkan oleh Suho. Segera setelah Suho mengalahkan Monster Fang yang merasuki Kim Yong Jun dengan memotong salah satu tangannya, Suho tampak puas karena ia telah mempelajari cara baru untuk bertarung di pertempurannya kali ini. Ditambah lagi Suho juga mendapatkan hadiah runestone skill Storm Slash, di mana itu adalah skill yang membutuhkan penggunaan 50 mana, dan Suho bisa menyerang banyak musuh secara bersamaan dengan kekuatan Howling Wind yang ditanamkan pada pedang. Sebagai seorang player, mendapatkan sebuah skill adalah hadiah yang sangat Suho inginkan. Jadi Suho ingin segera mencoba skill tersebut dengan memakai pedang Beast Monarch yang merasuki Kim Yong Jun sebelumnya. Sementara begitu menyadari gerak-gerik Suho yang ingin mengambil pedang terkutuk itu, eksistensi Monster Fang yang bersemayam di dalamnya kemudian berkata, "Sungguh memalukan memikirkan bahwa aku akan kalah dari darah keturunan Shadow Monarch. Tapi ini belum berakhir, karena aku masih bisa memanfaatkan kerakusan terdalam manusia itu. Dan di saat kau memegangku, saat itulah kerakusanmu akan menelanmu sepenuhnya." Namun tanpa diduga oleh Monster Fang, tepat ketika Suho memegang pedang itu dan mengangkatnya. Alih-alih menelan jiwa Suho, nyatanya justru Suho lah yang melahap kekuatan Monster Fang, hingga membuat pedang itu seketika berubah warna dari merah darah menjadi biru berkilau. Dan ternyata, alasan kenapa Suho tidak bisa dikendalikan oleh Fang adalah karena Suho memiliki spell spesial permanen longevity, yang secara otomatis akan menghilangkan debuff yang diterimanya. Begitu melihat notif sistem bahwa Suho telah mendapatkan item senjata Rakan Fang, lebih tepatnya itu adalah senjata yang dibuat dari taring Rakan Beast Monarch. Suho langsung saja mencoba kekuatan pedang itu menggunakan skill Storm Flash, hingga ia mampu menghasilkan banyak tebasan hanya dengan satu kali ayunan saja. Lalu Suho berkata, "Skill ini tampaknya agak bermasalah, karena hanya sekali pakai telah menyedot banyak mana. Tapi aku suka kekuatan penghancurnya." Kemudian tak lama setelah Beru menanggapinya dengan berkata, "Respon Anda terhadap Shadow Extraction terlalu rendah jika dibandingkan dengan skill ini. Padahal kekuatan Shadow adalah kemampuan yang menakjubkan, bahkan 1000 kali lebih hebat." Di lain sisi terlihat Talim yang sudah tersadar dari pingsannya, lalu ia bertanya kepada Suho apa yang telah terjadi. Namun ketika Suho baru saja menjawab ceritanya cukup panjang, tiba-tiba Talim berteriak ketakutan saat melihat Kim Yong Jun dengan lengan buntung yang duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian, setelah Suho mengevakuasi Talim keluar gate sembari menceritakan semuanya, Suho langsung kembali memasuki dungeon itu untuk memeriksa apakah masih ada orang lain yang selamat. Sementara Talim yang melihatnya kemudian bergumam, mengingat dia hanyalah Awakener rank E dengan satu skill Summoner, seharusnya dia bukanlah siapa-siapa, jadi bagaimana Suho bisa sekuat itu? Ya, tapi itu tidak penting, karena yang terpenting sekarang, Suho telah menyelamatkan semua orang ini. Sin kemudian memperlihatkan Suho yang kembali memulai pertempuran melawan para monster serigala yang tersisa di dalam dungeon, hingga Suho pun telah naik level seperti yang diharapkan. Namun berhubung sepanjang pertarungan tadi, pedang Fang tidak menunjukkan hasil yang begitu berarti, lantas Suho langsung bertanya kepada Fang, "Kenapa kekuatan seranganmu tiba-tiba menurun?"
Bersamaan ketika Fang menjawab, apa aku terlihat setuju akan bekerja sama dengan darah keturunan Shadow Monarch? Sebuah jendela sistem kemudian terbuka, menampilkan detail tentang pedang Fang tersebut. Dijelaskan Rakan Fang adalah sebuah pedang yang dibuat dari taring Rakan Beast Monarch. Dan karena jiwa Rakan tertinggal di dalam pedang itu, maka bagi siapapun yang memiliki status rendah akan diambil alih jiwanya jika memegang pedang itu. Beru yang mengetahuinya kemudian ia berkata sinis kepada Fang. Sebuah kemampuan untuk melawan mereka yang lemah ya. Betapa memalukannya dirimu. Lalu setelah Fang menjawab, memalukan katamu. Kau pikir hunter mana di luar sana yang ingin menyerang target yang lebih kuat dari dirinya sendiri? Lantas Beru pun langsung membungkam Fang dengan mengatakan, faktanya monark muda telah menang melawanmu yang jelas lebih kuat darinya. Hingga membuat Fang yang mendengarnya jadi kehabisan kata-kata untuk membalas Beru. Sesaat kemudian setelah Suho membersihkan area, Suho terus melanjutkan langkahnya memasuki bagian dungeon yang lebih dalam, di mana itu adalah tempat Fang berasal. Suho tampak menahan amarahnya saat melihat para hunter yang sudah tergeletak penuh darah dan tidak bernyawa lagi. Sementara ketika Suho mendengar Fang yang berkata tanpa rasa bersalah, aku hanya membunuh mereka semua yang mencoba mengganggu tempat ini. Dan itu adalah bagian dari misiku untuk menjaga Sanctuary Beast Monarch. Saat itu Suho langsung mencengkram pedang Fang dan menancapkannya ke lantai sembari berkata, kau diamlah sebentar. Lalu di saat yang sama, sebuah notif sistem memberitahukan kepada Suho bahwa Shadow Extraction juga bisa digunakan pada mayat manusia. Begitu Suho mendengar penjelasan dari Beru, tidak peduli apapun mayatnya, mereka bisa menjadi pasukan Anda monark muda. Awalnya Suho memang sempat berpikir untuk membangkitkan para mayat hunter itu. Namun setelah Suho tersadar, jika membuat mereka bertarung setelah kematian, hanya akan memberi mereka hukuman yang lain. Akhirnya Suho pun mengurungkan niatnya dan langsung memindahkan semua mayat hunter itu ke troli. Suho kemudian berkata kepada Beru, jika benar ini adalah sanctuary seorang monark seperti yang kau bilang, bukankah ayah juga salah satu dari mereka? Tapi kenapa ada juga monark yang dia bunuh? Sebenarnya siapa mereka itu, dan apakah ini juga terhubung dengan Itarim? Beru menjawab itu benar monark muda. Anda bisa menganggap Itarim sebagai raja musuh sekarang, dan monark adalah musuh sebelumnya. Termasuk rajaku, totalnya ada 9 monark. Ayah Anda Sung Jinwo yang hebat adalah sang raja kematian Monarch of Shadow. Rakan Beast Monarch adalah raja hewan buas. Ratu Serangga adalah Monarch of Plagues. The King of Monstrous Humanoid adalah Monarch of the Iron Body. Raja Iblis Baran adalah Monarch of White Flames. Raja para raksasa adalah Monarch of Beginning. The King of Snowfolk adalah Monarch of Frost. The King of Demonic Specters adalah Monarch Transfiguration. Dan yang terakhir adalah King of Berserk Dragon, sang Monarch of Destruction. Namun meskipun para monark ini mempunyai kekuatan di luar nalar, pada akhirnya ke-8 monark yang menyerang bumi telah dimusnahkan oleh rajaku sang Shadow Monarch. Saat mendengar Suho yang kembali bertanya, benarkah ayahku melakukan itu? Fang yang masih tertancap di lantai, langsung menanggapinya dengan berkata, itu benar, Shadow Monarch adalah musuh yang telah membunuh masterku Rakan Beast Monarch. Jika saja kekuatanku tidak hilang, mungkin aku sudah menghancurkanmu darah keturunan Shadow Monarch, lalu melemparmu untuk menjadi santapan serigala. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Suho tampak terdiam sejenak lalu ia mulai menanggapinya dengan tenang. Bukan berarti aku tidak mengerti perasaanmu. Mungkin alasan ayahku melawan monark lain adalah untuk melindungi bumi, dan kau pada dasarnya juga ingin melindungi tempat ini dari tangan penjajah. Menurutku kedua sisi sama-sama ingin melindungi apa yang penting bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang menggangguku, dan itu adalah kau yang selalu menyerangku karena aku keturunan dari Shadow Monarch. Jika melindungi tempat ini adalah tugasmu, bukankah bermusuhan dengan ayahku yang mengalahkan Beast Monarch adalah tindakan bodoh? Fang yang mendengarnya sontak jadi dibuat kesal dan langsung bertanya kepada Suho, apa kau bilang? Namun dengan tenang Suho segera menjelaskan, aku ingin melihat ibu dan ayahku yang tidak bisa kutemui sekarang karena serangan dari dunia luar. Jadi selama aku bisa meraih tujuanku, maka aku akan terus mengumpulkan kekuatan tidak peduli bagaimanapun caranya. Lagi pula jika Itarim memulai invasi, bukankah tempat ini juga takkan bertahan dari kekacauan? Tapi jika kau mau bekerja sama denganku, maka aku akan membantumu untuk melindungi tempat ini. Mendengar hal itu, awalnya Fang sempat ragu apakah ia benar-benar bisa bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch. Tapi setelah Fang melihat keseriusan dari tatapan mata Suho, alhasil Suho dan Fang sepakat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Di keesokan harinya, terlihat Talim yang sedang berada di sebuah kafe bersama 2 orang reporter yang ingin meminta Talim untuk menceritakan detail tentang musnahnya tim penyerang di dungeon kemarin. Sebagai salah satu yang selamat dari insiden itu, Talim tidak keberatan untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Lalu di dalam benaknya Talim bergumam, bahkan meski hanya sebagai hunter rank E, aku yakin cara mereka memperlakukan Suho akan menjadi lebih baik asalkan dia mendapat pengakuan. Jadi kurasa, ini adalah kesempatan emas untuk membalas kebaikan Suho.
Singkat cerita, setelah Talim melakukan wawancara bersama kedua reporter tadi, di malam harinya telah beredar sebuah artikel yang membicarakan tentang kejadian seorang hunter rank E yang menyelamatkan hunter lain di dalam dungeon seorang diri. Artikel itu juga memasukkan wawancara dari saksi mata yang menyaksikan kepahlawanan hunter rank E yang menyerang semua monster demi menyelamatkan orang-orang. Sementara itu di sisi Guild Black Tortoise bagian tim manajemen, seorang pria bernama Lee Young Ho ini kemudian bertanya kepada rekannya, apa yang mereka pikirkan tentang hunter rank E yang ramai dibicarakan di artikel tersebut. Hingga setelah rekannya membaca artikel itu dan mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa seorang hunter rank E telah bertarung melawan Magic Beast sambil mengevakuasi semua hunter yang terluka. Di sini Lee Young Ho kembali berkata kepada mereka, jika guild besar seperti kita merekrut orang ini, bukankah itu akan menjadi judul yang gila? Seorang hero yang naik dari rank E, bagaimanapun aku akan merekrut dia secepatnya. Dan ternyata, sosok yang dimaksud oleh Lee Young Ho itu tidak lain adalah Sung Soo Ho, yang saat ini telah ia targetkan sebagai kandidat utama untuk bergabung ke Guild Black Tortoise. Namun meski Lee Young Ho sudah sangat percaya diri bahwa Soo Ho pasti akan senang menerima undangan mereka, nyatanya Soo Ho malah menolak undangan tersebut hingga membuat Lee Young Ho jadi kaget dan bingung. Kenapa seorang hunter rank E seperti Soo Ho menolak bergabung dengan guild besar seperti Black Tortoise? Ditambah lagi setelah Lee Young Ho mendengar dari rekannya, alasan Soo Ho menolak adalah karena dia tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun. Sontak hal itu telah membuat Lee Young Ho jadi semakin bingung dan kembali berkata kepada rekannya, bagaimana bisa ada hunter tanpa guild? Apa dia pikir dia itu hunter S rank? Scene kemudian berganti ke sisi Soo Ho yang sudah pulang ke rumahnya, lalu sambil menatap handphonenya Soo Ho berkata, aku mendapat banyak tawaran dari guild setelah kembali dari dungeon. Beru menanggapi, sudah jelas itu karena ada banyak orang yang menginginkan bakat Anda monark muda. Tapi meski begitu, tetap saja Soo Ho tidak berencana untuk bergabung dengan mereka, apalagi setelah Soo Ho mengetahui ternyata mereka semua hanya mencoba merekrut Soo Ho sebagai kolektor atau pengantar barang. Soo Ho mengatakan, jika aku bergabung dengan guild, tentunya itu hanya akan menghalangi perkembanganku dengan sistem leveling, jadi kupikir aku tidak perlu bergabung dengan guild. Sementara ketika Soo Ho ingin melanjutkan percakapannya dengan Fang, sesaat sebelum Fang menanggapinya, Fang kembali teringat dengan satu syarat yang ia berikan kepada Soo Ho agar dia mau bekerja sama. Yaitu Fang ingin Soo Ho membawanya ke sanctuary lain milik Beast Monarch. Jadi ketika Fang ditanyai oleh Soo Ho, bagaimana caranya untuk pergi ke sanctuary itu? Lantas Fang pun kemudian menjawab, jika itu adalah sanctuary Beast Monarch, maka aku bisa menemukan lokasinya sejauh apapun itu. Aku bisa merasakan gate yang mengarah pada sanctuary sudah muncul, dan mungkin itulah yang manusia sebut sebagai dungeon break. Atau dengan kata lain, sanctuary itu pasti sudah berubah menjadi dungeon tipe field, yaitu sebuah tempat yang telah menjadi kosong akibat dungeon break yang terjadi pada gate terbengkalai di mana monster tinggal. Setelah Soo Ho mendengar penjelasan dari Fang, pada malam itu juga, Soo Ho langsung bersiap untuk pergi ke tempat sanctuary itu berada bersama Beru dan Fang. Namun begitu mereka telah tiba di tempat tujuan yang ternyata itu adalah wilayah milik Guild Hyena, di sini Soo Ho mendadak jadi ragu untuk melanjutkan misi mereka. Karena selain menyelinap ke wilayah milik guild lain itu adalah tindakan ilegal, Soo Ho juga telah mendengar rumor bahwa Guild Hyena ini sengaja dibuat untuk gangster dan ada banyak bajingan di sana. Beru yang kesal mendapati situasi seperti ini, sontak ia langsung menyarankan kepada Soo Ho daripada mendengarkan permintaan Fang Cecunguk itu, lebih baik Anda pergi menaikkan level dan kekuatan Anda monark muda. Namun alih-alih mendengarkan saran Beru, nyatanya Soo Ho sudah membulatkan tekadnya untuk masuk ke sana. Lalu Soo Ho langsung menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan kamera CCTV di tempat itu. Saat mendengar Soo Ho yang mengatakan, selalu ada cara untuk mengatasi masalah apapun, dan dengan ini maka takkan ada bukti. Menurut Beru, cara yang dilakukan oleh Soo Ho barusan benar-benar sangat mirip dengan ayahnya. Sepanjang perjalanan mereka memasuki tempat itu, Soo Ho kemudian bertanya, apakah dungeon tipe field biasanya memang berkabut seperti ini? Beru menjawab, tampaknya kabut ini adalah sihir dari outer space yang dapat memecah pelindung dimensional dan menciptakan celah pada dunia. Makhluk dari outer space itu mampu menggali lubang besar di dimensi kita untuk mengirim pasukan mereka ke bumi. Dan semakin banyak kekuatan sihir yang mereka miliki, maka mereka akan semakin terpengaruh oleh pergerakan dimensional. Begitu Soo Ho memahami, akan butuh waktu yang cukup lama bagi sosok kuat untuk bisa sampai di dunia ini. Lantas Soo Ho pun bertekad akan terus menaikkan levelnya hingga saat itu tiba. Lalu di sini terlihat ada beberapa monster hewan buas yang mulai menampakkan diri mereka untuk menyergap Soo Ho. Saat melihat kemunculan musuh, Fang mengatakan, akhirnya tiba juga waktunya untuk menunjukkan kekuatanku. Namun ternyata Soo Ho malah tidak berencana akan menggunakan Fang sebagai senjatanya secara langsung, karena Soo Ho sudah memikirkan caranya sendiri untuk bertarung melawan mereka. Di sini kita pun dapat melihat Soo Ho yang mulai melancarkan pukulannya kepada salah satu monster,
dan langsung menggunakan skill Ruler's Authority untuk melancarkan serangan jarak menengah dan jauh dengan mengendalikan pedang Fang. Yang kemudian Suho akhiri dengan mengaktifkan skill Storm Slash untuk menebas mereka semua sekaligus. Setelah menggunakan serangan kombinasi dan mendapatkan alat tempur melalui Shadow Extraction, Suho mengatakan ini adalah gaya bertarungku yang baru. Sementara ketika Beru memuji kehebatan Suho, Fang juga menunjukkan kekagumannya terhadap Suho dengan berkata, "Jadi inikah kekuatan seseorang dari garis keturunan Shadow Monarch? Yang mana jika semakin banyak musuh dan semakin lama pertarungannya, dia menjadi lebih kuat dengan mereka yang dia bunuh. Kalau begini, kami para makhluk hewan buas akan kalah dalam pertarungan melawannya." Kemudian tak lama setelah Suho mengekstrak mayat musuh menjadi prajurit bayangan, mereka kembali mengintai area sekitar, hingga mereka berhasil menemukan gerbang menuju Sanctuary berada. Namun begitu Suho melihat masih ada anggota Guild Hyena yang berjaga, sontak Suho jadi bertanya-tanya, kenapa mereka masih bekerja pada jam segini? Dan jika mereka ingin mengalahkan Magic Beast, bukankah lebih baik dilakukan saat masih siang? Hingga sampailah ketika Suho melihat pintu gerbang terbuka, lalu ada mobil yang menurunkan beberapa orang dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Pada saat itulah Suho menyadari sesuatu dan langsung bertanya kepada Beru, apakah yang aku lihat saat ini adalah aksi perdagangan manusia? Beru menjawab, sepertinya begitu Monark Muda. Tapi karena kita sekarang sedang menyusup, sebaiknya kita jangan gegabah. Namun tanpa mempedulikan ucapan Beru barusan, tiba-tiba Suho sudah pergi ke tempat para sandera itu untuk menyelamatkan mereka. Lalu Beru yang melihatnya kemudian bergumam. Ayahnya adalah detektif kejahatan kekerasan, kakeknya pemadam kebakaran legendaris, dan Sung Suho yang berusia 21 tahun yang tumbuh dengan melihat mereka telah memiliki kebiasaan yang sama, yaitu mereka selalu bertindak lebih dulu saat melihat ketidakadilan. Lalu pada saat itu juga, Suho telah terjun dari ketinggian dan langsung melancarkan tendangan kepada salah satu bajingan yang ada di bawahnya, dengan ekspresi penuh amarah yang terlihat sangat jelas di wajah Suho. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.